Kekuatan spiritual Xiao Yan tiba-tiba berhenti setelah melakukan perjalanan ke depan untuk sementara waktu. Tatapannya terkejut saat dia melihat ke depannya. Ada sekelompok cahaya yang tidak menonjol digantung di atas meja batu. Di dalam kelompok cahaya adalah seorang lelaki tua yang tubuhnya tampak seperti ilusi. Orang tua ini menutup kedua matanya dengan rapat. Wajah tua itu yang begitu familiar, ternyata Yao Lao. Leher Yao Lao juga memiliki rantai berwarna hitam di sekelilingnya. Apalagi rantai berwarna hitam ini sepertinya lebih besar dari yang lain. Ada juga lebih banyak simbol aneh di atasnya. Kekuatan spiritual Xiao Yan bergetar hebat, mengungkapkan kegembiraannya dan perasaan yang tak terlukiskan saat ini. Xiao Yan menatap wajah itu, yang terlihat lebih tua. Sudah hampir 3-4 tahun sejak Yao Lao ditangkap. Xiao Yan merasakan sakit, seperti hatinya dicengkeram oleh sesuatu serta niat membunuh yang luar biasa ketika dia memikirkan kesulitan yang diderita Yao Lao selama bertahun-tahun ini. Yao Lao harus diberi banyak pujian atas semua prestasinya. Seperti kata pepatah, seorang guru itu seperti seorang ayah. Xiao Yan juga benar-benar memandang Yao Lao sebagai ayahnya. Wajar jika hati Xiao Yan merasakan sakit yang luar biasa saat melihat Yao Lao menderita siksaan seperti itu. Kekuatan spiritual Xiao Yan melayang ke atas meja batu. Karena kehati-hatiannya, Xiao Yan tidak mendaratkan tubuhnya. Sebaliknya, tatapannya beralih ke Yao Lao, yang matanya tertutup. Dia bisa merasakan kekuatan hidup Yao Lao. Meskipun lemah, untungnya tidak ada yang terlalu serius yang terjadi padanya. Saat Xiao Yan mengamati Yao Lao yang sedang tertidur, Yao Lao sepertinya merasakan sesuatu. Kelopak matanya bergerak-gerak. Setelah berjuang sejenak, dia perlahan membuka matanya. Tubuh Yao Lao langsung menegang setelah dia membuka matanya yang agak keruh. Tatapannya tumpul saat dia mulai di udara kosong di depannya. Tubuhnya gemetar tanpa sadar. Melihat Yao Lao bertingkah seperti ini, Xiao Yan akhirnya tidak tahan lagi. Kekuatan spiritualnya terdistorsi saat ia berubah menjadi sosok ilusi yang berlutut ke arah Yao Lao di udara. Setelah itu, dia bersujud ke Yao Lao. Suaranya sedikit parau, "Guru, murid ini tidak berbakti." Yao Lao memperhatikan pemuda yang digantung sambil berlutut. Matanya menjadi lembab dan suara kecil melewati bola cahaya. "Anak kecil, kamu sudah melakukannya dengan cukup baik. Mampu merekrutmu sebagai muridku adalah hal terbaik yang pernah dilakukan tulang-tulang lamaku ini." Meskipun Yao Lao saat ini di penjara, dia masih memiliki penglihatannya. Dia bisa mengatakan bahwa Xiao Yan saat ini hanyalah seutas kekuatan spiritual. Namun, ada kekuatan besar yang tersembunyi di dalamnya. Karena Xiao Yan dapat mengandalkan seutas benang kekuatan spiritual untuk berubah menjadi seseorang, Yao Lao secara alami dapat menebak bahwa Xiao Yan saat ini telah berhasil maju ke kelas Douzong. Mata Xiao Yan memerah. Dia berbisik, "Guru, yakinlah bahwa saya akan datang dan menyelamatkan Anda secepat mungkin. Mungkin Anda tidak memiliki kualifikasi." Kata-kata Xiao Yan baru saja terdengar ketika suara tua yang acuh tak acuh perlahan bergema di aula besar. Tekanan besar tiba-tiba turun mengikuti kemunculan suara lama ini. Namun, ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Dia berdiri, berbalik, dan melihat ruang berfluktuasi di belakangnya dengan mata gelap. Seorang pria tua berpakaian ungu anehnya muncul di tempat itu. Orang tua dengan pakaian ungu melirik Xiao Yan. Dia segera merajut alisnya. Kekuatan spiritual Xiao Yan samar-samar memberinya perasaan yang agak akrab. Setelah berpikir sebentar, dia tanpa sadar berkata dengan beberapa kejutan, "Kamu adalah kekuatan spiritual dari saat itu?" Xiao Yan menatap pria tua berpakaian ungu ini dan tidak menjawab. Tidak terduga bahwa orang yang bahkan tidak dapat menerima fluktuasi spiritual dari diri yang mulia ini, Douzun, sebenarnya dapat datang ke tempat ini. Sepertinya kamu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pria tua berpakaian ungu itu melirik Yao Lao di gugus cahaya. Dia samar-samar tersenyum, mengangkat tangannya, dan mengarahkannya ke Xiao Yan dari kejauhan. Namun, ini masih jauh dari cukup. Lain kali saya datang ke sini, saya akan membalas Anda semua kesulitan yang telah diderita guru selama bertahun-tahun ini. Tatapan Xiao Yan seperti itu seperti binatang buas.
Itu samar-samar membawa kegilaan yang menyebabkan seseorang merasa takut. Semoga. Pria tua berpakaian ungu itu mengangkat alisnya saat tangannya tiba-tiba mengepal. Ruang di sekitar Xiao Yan segera pecah. Kekuatan spiritual Xiao Yan dieliminasi oleh serangan yang menakutkan ini. Ekspresi senang muncul di wajah lama Yao Lao di dalam gugus cahaya saat dia melihat tubuh Xiao Yan yang menghilang. Xiao Yan bisa tetap tidak takut di hadapan seorang elit Douzun. Dari kelihatannya, dia benar-benar tumbuh cukup banyak selama beberapa tahun ini. Yao Lao samar-samar merasa bahwa kali berikutnya muridnya ini muncul, dia tidak akan menjadi kekuatan spiritual belaka. Sebaliknya, dia akan datang sendiri. Alis pria tua berbaju ungu itu menjadi satu saat dia melihat ekspresi puas di wajah Yao Lao. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hatinya merasakan sedikit ketidaknyamanan yang tidak muncul selama beberapa tahun yang tidak diketahui, meskipun tidak terlalu kuat, itu masih menyebabkan dia merasakan hawa dingin yang meresap jauh ke dalam tulangnya. Xiao Yan ya. Sebuah suara yang mengandung es perlahan terdengar di dalam aula yang sunyi. Yao Lao di dalam kelompok cahaya melihat ke arah pria tua berpakaian ungu yang mengerutkan kening di aula hitam gelap yang besar. Dia tanpa sadar tertawa, "Qintian, apakah kamu merasa tidak nyaman?" Ekspresi pria tua berbaju ungu menjadi sedikit dingin ketika dia mendengar kata-kata Yao Lao. Dia dengan lemah berkata, "Yao Chen, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Jika kepala aula tidak menyukai keahlian alkemismu, menurutmu apakah kau akan hidup sampai sekarang?" Kepala Yao Lao bergerak sedikit. Itu menyebabkan rantai mengeluarkan suara, dentang. Kelopak matanya perlahan tertutup saat dia dengan dingin tertawa, "Aku yang dulu tidak selembut dirimu. Orang bijak akan mengenali situasinya. Melakukan perlawanan yang sia-sia adalah hal paling bodoh untuk dilakukan. Dengan keterampilan alkemis Anda, satu-satunya orang di benua Douqi ini yang dapat dibandingkan dengan Anda kemungkinan hanya beberapa orang tua yang tidak akan mati di Menara Pil. Jika Anda bergabung dengan Hall of Souls, posisi Anda pasti akan lebih tinggi dari saya. Mengapa Anda ingin menderita di tempat ini?" Pria tua berpakaian ungu itu perlahan berbicara. Ejekan muncul di wajah Yao Lao, tapi dia terlalu malas untuk mengganggu orang lain. "Saya pikir Anda memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan seperti apa yang dimiliki Hall of Souls. Jika tidak, mengingat kesombongan Anda, tidak mungkin bagi Anda untuk bersembunyi selama bertahun-tahun. Meskipun tempat ini hanya aula cabang dari Aula Jiwa, apakah menurutmu muridmu bisa menerobos masuk ke sini?" Pria tua berpakaian ungu itu berbicara dengan nada mencemooh. Kata apapun yang diucapkan sekarang hanya akan mendapatkan kemenangan lisan. Semuanya akan mengungkapkan hasil saat waktunya tiba. Yao Lao tersenyum mendengar ini. Matanya yang awalnya keruh menjadi sangat cerah. Ekspresi pria tua berpakaian ungu tenggelam saat melihat ini. Dia dengan dingin tertawa, "Muridmu itu bernama Xiao Yan, kan? Jika saya menebak dengan benar, kemungkinan dia juga telah tiba di dataran tengah. Baik, diri mulia ini, Douzun, akan menunggunya datang. Namun, semoga dia bisa bertahan sambil dikejar oleh Hall of Souls." Setelah mengucapkan kata-kata itu, lelaki tua berpakaian ungu itu mengayunkan lengan bajunya. Ruang di sampingnya menjadi terdistorsi. Dia perlahan menghilang ke ruang terdistorsi itu dengan cara yang aneh. Tinju Yao Lao sedikit mengepal saat dia menatap tempat di mana lelaki tua berpakaian ungu itu menghilang. Dia segera tertawa lembut karena kedua matanya perlahan tertutup. Setelah akhir percakapan antara keduanya, aula yang sangat besar sekali lagi menjadi sunyi senyap. Di puncak gunung mata surga, semburan kuat perlahan mulai berhenti. Sinar matahari yang hangat jatuh ke tanah dan menerangi seluruh gunung. Lingkungan setelah hujan sangat segar. Sosok manusia di langit mempertahankan posisi diam untuk waktu yang lama sebelum tiba-tiba bergetar. Mata yang tertutup rapat itu juga perlahan terbuka. Niat membunuh melonjak di dalam mata hitam pekat itu. "Guru, tunggu aku." Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam dan menekan niat membunuh yang berputar-putar di dalam hatinya. Tangannya yang terkatup erat perlahan dibuka. Pria tua berpakaian ungu yang dia lihat kali ini seharusnya adalah elit asli Douzun yang pernah ditemui Xiao Yan. Tekanan besar itu memang sangat menakutkan.
Untungnya, Xiao Yan saat ini bukan lagi anak kecil yang baru saja maju ke kelas Do Huang saat itu. Dia masih bisa tetap tenang di bawah tekanan itu. Ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan saat terakhir di mana dia dihancurkan oleh tekanan bahkan sebelum dia bisa melihat pihak lain. Xiao Yan telah belajar banyak setelah memasuki aula hitam gelap yang besar itu. Tentu saja, hal yang meyakinkan Xiao Yan adalah bahwa Yao Lao masih aman. Meskipun situasi Yao Lao mungkin tidak terlihat bagus, setidaknya tidak ada tanda-tanda hidupnya dalam bahaya. Meskipun demikian, Xiao Yan tahu bahwa dia perlu mempercepat. Tidak mudah bagi Yao Lao untuk bisa bertahan selama bertahun-tahun. Jika dia berlarut-larut selama beberapa tahun lagi, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi. Setelah saya menyelesaikan masalah ini di sini, saya akan menuju ke pavilion petir angin. Saya harus menemukan Feng Zunze apapun yang terjadi. Aku harus mendapatkan bantuannya untuk menyelamatkan Yao Lao secepat mungkin. Xiao Yan menghela nafas lega setelah mengambil keputusan. Pikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya dan merasakannya dengan hati-hati. Saat ini, bagian dalam tubuhnya seakan telah mengalami transformasi total. Pembuluh darah di dalamnya tidak hanya melebar lebih dari 10 kali ukuran sebelumnya, tetapi bahkan ada lapisan kristal Douqi samar di sekitar pembuluh darahnya dan bahkan tulangnya. Selain itu, mereka berulang kali memancarkan cahaya lemah. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan melontarkan pukulan tanpa gerakan mewah. Orang bisa melihat ruang di sekitar tinjunya menjadi terdistorsi. Ledakan sonik yang menusuk telinga terdengar di langit seperti guntur. Pukulan sederhana ini bahkan lebih kuat dari ledakan oktan yang Xiao Yan tunjukkan dengan seluruh kekuatannya saat itu. Dou Zong dan Dou Huang memang dua level yang sangat berbeda. Kekuatanku saat ini seharusnya sudah stabil di level bintang 1 Dou Zong, menghemat banyak waktu yang dibutuhkan untuk membiasakannya. Ini sepertinya efek dari kolam darah gunung surga. Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Sebagian besar orang harus menjalani periode pengenalan yang cukup lama untuk benar-benar mencapai bintang Dou Zong, namun Xiao Yan saat ini telah melewatkan langkah ini dan berhasil mencapai tingkat bintang Dou Zong. Meskipun bintang Dou Zong yang satu ini mungkin tampak tidak layak disebutkan, jarak antara setiap bintang dalam kelas Dou Zong sangat besar. Jika seseorang mengandalkan pelatihan normal, membutuhkan waktu bertahun-tahun atau bahkan lebih dari 1 dekade untuk meningkatkan kekuatan seseorang dengan 1 bintang bukanlah hal yang langka. Xiao Yan meneriakkan keberuntungannya di dalam hatinya saat pandangannya beralih ke pavilion batu di dekat mulut gunung berapi. Dia melihat Jin Si dan Jin Gu sekilas. Segera, kakinya tergerak. Dia perlahan melangkah melalui udara kosong dan turun dari langit. Akhirnya, dia mendarat di pavilion batu. Haha, teman kecil Xiao Yan, selamat telah maju ke kelas Dou Zong. Jin Gu tersenyum saat melihat Xiao Yan mendarat di pavilion batu. Cara dia menyapa Xiao Yan telah berubah tanpa dia sadari. Saat ini Xiao Yan dianggap seseorang yang sekelas dengan mereka. Selain itu, dia sadar bahwa Xiao Yan memiliki cukup banyak kartu truf tersembunyi. Kemungkinan bahkan dia tidak akan menjadi tandingan Xiao Yan jika mereka benar-benar bertarung. Terlepas dari di mana seseorang berada, kekuatan seseorang pada akhirnya akan menentukan pengobatan seseorang. Meskipun Xiao Yan memang memiliki kekuatan untuk bertarung dengan seorang ahli Dou Zong di masa lalu, dia pada akhirnya hanyalah seorang Dou Huang. Di mata banyak Dou Zong, pada akhirnya sulit untuk melihatnya sebagai seseorang yang selevel dengan mereka. Sekarang Xiao Yan telah berhasil maju ke kelas Dou Zong, wajar saja jika Jin Gu dan Jin Si tidak akan memperlakukannya sama ketika berhadapan dengannya. Oleh karena itu, kata-kata mereka sedikit lebih sopan. Saya hanya beruntung. Jika tetua Jin Si tidak memberi saya tempat pelatihan, kemungkinan Xiao Yan akan merasa sulit untuk menerobos. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke arah keduanya dan terkekeh. Kata-kata ini memang benar. Jika dia tidak berlatih di kolam darah gunung surga, kemungkinan besar tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk menerobos kelas Dou Huang tanpa setidaknya 1 tahun. Jin Si menyeringai ketika mendengar ini. Dia berkata, kami hanya mendapatkan apa yang kami inginkan. Aku yang dulu tidak mampu memikul terima kasih ini.
Namun, Anda telah melebihi harapan saya yang lama dengan tetap berada di kolam darah selama lebih dari 2 bulan. Bahkan saya tidak berani tinggal di dalamnya untuk waktu yang lama. Saya telah berlatih selama lebih dari 2 bulan ya, Xiao Yan terkejut. Tatapannya menyapu ke sekelilingnya, tetapi dia tidak melihat Nalan Yanran dan yang lainnya. Feng Qing'er dan yang lainnya sudah lama pergi. Saat ini, Anda adalah satu-satunya yang tersisa di Gunung Mata Surga. Tepat sekali. Temanmu itu telah tinggal di sini selama beberapa waktu sebelum pergi. Dari tampangnya yang terlihat cemas sebelum dia pergi, sepertinya sesuatu telah terjadi, kata Jingu. Nalan Yanran juga telah pergi. Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar ini. Segera, dia mengangguk. Beruntung dia sudah mengetahui keberadaan Yun Yun. Ketika dia punya waktu, dia akan menuju ke sekte bunga dan melihat bagaimana kabarnya. Teman kecil Xiao Yan. Saat ini, Anda telah berhasil menembus kelas Dou Huang. Aku ingin tahu. Jin Si ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba berbicara. Xiao Yan secara alami menyadari apa yang ingin dikatakan Jin Si ketika dia melihat ketidakmampuannya untuk mengekspresikan dirinya. Dia segera berseri-seri dan berkata, Tetua Jin Si, Anda dapat yakin bahwa Xiao Yan bukanlah seseorang yang tidak melakukan pekerjaan setelah mendapatkan keuntungan. Serahkan racun api gunung surga di tubuhmu padaku. Jin Si dan Jingu menghela nafas lega ketika mereka mendengar ini. Jin Si dianggap sebagai orang terkuat di suku tikus penelan emas. Suku mereka mampu menduduki gunung mata surga ini karena pencegahan mereka berdua. Jika Jin Si akhirnya mati karena racun api, itu pasti akan menjadi kerugian besar bagi suku tikus penelan emas. Ini adalah beberapa bahan obat yang dibutuhkan untuk mengusir racun api gunung surga. Saya tidak menyiapkannya. Oleh karena itu, saya khawatir saya harus merepotkan kalian berdua. Xiao Yan mengeluarkan selembar kertas putih dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia menulis beberapa ramuan obat di atasnya, dan menyerahkannya kepada Jin Si dan Jingu. Jingu di samping buru-buru menerima kertas putih. Tatapannya menyapu itu. Dia langsung tertawa, itu bukan masalah. Pegunungan mata surga ini diisi dengan bahan obat. Suku tikus penelan emas kami juga memiliki persediaan yang kaya setelah bertahun-tahun. Meskipun ramuan obat ini jarang, sepertinya mereka bisa mencapai tangan teman kecil Xiao Yan sore ini. Jingu dan Jin Si juga mengetahui beberapa tradisi alkemis. Jika mereka ingin sang alkemis memperbaiki pil obat, mereka perlu menyiapkan bahan obat mereka sendiri. Para alkemis ini hanya perlu memurnikan pil. Jingu dengan cepat meninggalkan pavilion batu setelah menerima kertas putih. Setelah itu, dia bergegas ke tengah gunung. Dia perlu menyiapkan semua bahan obat ini secepat mungkin. Xiao Yan tersenyum saat melihat Jingu menghilang. Teman kecil Xiao Yan, jika kamu mampu mengeluarkan racun api dari tubuhku, suku tikus penelan emas akan memperlakukanmu sebagai teman seumur hidup. Meskipun suku tikus penelan emas saya tidak dapat dibandingkan dengan keluarga kuno itu, kami juga memiliki reputasi di dunia magi Chalbis. Selain itu, karena jumlah kami yang besar, kami mengetahui sejumlah besar informasi. Jika seseorang memikirkannya, kita bisa dianggap sebagai individu yang sangat berpengetahuan di dunia magi Chalbis. Tatapan Jin Si perlahan bergeser dari tubuh Jingu ke Xiao Yan saat dia tertawa pelan. Hati Xiao Yan tergerak saat mendengar ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba bertanya, kalau begitu, bisakah aku bertanya tentang sesuatu dari tetua Jin Si? Silahkan bertanya. Jin Si menjawab. Bolehkah aku tahu jika tetua Jin Si telah mendengar tentang klanku? Xiao Yan menjilat bibirnya dan perlahan bertanya. Klanku? Namun, dua kata sederhana ini menyebabkan ekspresi Jin Si berubah seketika.